Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat-sangat ditunggu oleh gereja-gereja, bahkan khususnya gereja-gereja Pantekosta. Karena kita berada di 10 hari turunnya Roh Kudus. Oleh sebab itu, hari ini pun kita akan membahas tentang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau berkenan supaya kami beribadah bersama. Dan ibadah saat ini spesial, kami ingin membahas tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak, biar Roh-Mu bekerja, karya-Mu terjadi, sehingga kami dan jemaat memiliki bahasa yang sama, dapat memahami tentang hidup dipenuhi Roh Kudus, dan kami siap untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak, bekerjalah di dalam pemberitaan firman hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, selamat beribadah dengan satu tema, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik jemaat yang ada di GBIS, jemaat-jemaat GBIS yang masih suka online, maupun sahabat-sahabat online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati. Kita akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa Pantekosta adalah peristiwa yang penting, bahkan sangat besar dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Sebenarnya Allah kepengen setiap orang percaya diberi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu permanen dalam hidup orang-orang percaya. Namun karena Roh Kudus itu satu pribadi, kalau orang percaya yang dikaruniai Roh Kudus itu tidak dapat menjaga keintiman dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bisa hilang. Nah, kenapa penting? Karena Roh Kudus itu punya kuasa yang luar biasa. Kehadiran Roh Kudus merupakan tindak lanjut dari karya Kristus. Mulai dari kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ini satu karya yang luar biasa. Yesus mati di kayu salib dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia yang ada di bumi ini. Dan dikhususkan manusia yang percaya kepadanya, dia diselamatkan. Nah, karya inilah yang membuat Roh Kudus diturunkan kepada manusia. Waktu itu Yesus hanya berada di Timur Tengah, Yesus hanya berada di Israel. Sehingga berapa orang yang ada di Israel, padahal ini sampai ke ujung-ujung bumi, harus selamat itu. Oleh sebab itu, Roh Kudus diberikan kepada mereka-mereka yang telah mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam hidupnya, ada kuasa yang sangat besar bagi orang yang menerima Roh Kudus itu. Nah, lalu untuk apa Roh Kudus yang diberikan kepada manusia ini? Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya?
untuk melanjutkan tugas Yesus. Jadi kita mendapatkan tanggung jawab yang besar sebagai orang percaya. Dan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus punya tanggung jawab yang besar. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya ulang. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Untuk menebus umat manusia dari dosa. Setelah Yesus naik ke surga, tugas itu diberikan kepada mereka yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 12 itu dia dikatakan bahwa kamu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari aku. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu diberikan kepada mereka yang mendapatkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka kita tidak boleh puas hanya sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja. Kita tidak boleh puas menjadi orang Kristen yang sudah mengatakan aku sudah memberi persembahan, bahkan persembahan perpuluhan. Aku sudah melayani, aku sudah melakukan ini dan itu. Belum cukup seperti itu. Yesus mengingatkan dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan, kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tugas utama orang percaya bukan hanya ibadah, itu tanggung jawab pribadi. Dengan melakukan apapun juga untuk gereja itu pribadi. Padahal Tuhan mengatakan kasih-Mu harus kamu tampilkan. Mengasihi apa? Mengasihi teman-teman kita yang belum berada dalam keselamatan. Mereka tidak tahu. Mereka mungkin sudah merasa saya sudah menjadi orang baik. Mereka mungkin sudah mengatakan bahwa saya sudah mengenal Allah dengan agamaku. Padahal Yesus mengatakan untuk diselamatkan itu percaya pada Yesus dan menerima Yesus secara pribadi. Kita yang diberi Roh Kudus harus bisa memberitahukan ini kepada mereka. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini biar mengalir kepada pribadi mereka. Oleh sebab itu kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar diurapi Roh Kudus, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus supaya dengan kepenuhan Roh Kudus ini, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita yang melimpah itu dapat menarik mereka agar mereka dapat percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi supaya sampai ke ujung bumi, karya Roh bekerja. Supaya sampai ke ujung bumi, Roh ada di dalam hidup kita, bekerja. Dan
Kalau kita dipenuhi Roh Kudus ada kuasa. Bukan menjadi orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang memiliki kuasa. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus mengendalikan kehidupan orang percaya. Jadi bukan keakuan kita yang mengendalikan hidup, tetapi Roh Kudus mengendalikan hidup orang percaya. Nah, jadi kita masih kadang-kadang harus menghadapi pencobaan, harus menghadapi kekurangan, harus menghadapi macam-macam. Tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, semua permasalahan-permasalahan hidup ini dapat kita kalahkan. Karena kita memiliki kuasa roh yang ada di dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 18 dan 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jangan mabuk oleh anggur. Memang kita bukan peminum anggur, tetapi banyak orang yang mabuk karena keegoisannya ini menguasai dirinya. Jadi apa yang dikerjakan itu bukan karena karya roh yang ada di dalam hidupnya, tetapi keegoisannya. Berapa banyak orang gereja yang sudah merasa saya pelayan, yang sudah merasa saya aktivis, yang sudah merasa saya jemaat. Dia mabuk di dalam keegoisannya. Sehingga hidup pelayanannya, hidup keaktivisannya, hidup kegerejaannya tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Padahal kalau roh itu ada, kita meninggalkan keberadaan kita. Lalu biar roh itu bekerja di dalam hidup kita. Dan kalau roh itu bekerja di dalam hidup kita, kita dapat menjadi manusia-manusia yang melebihi batas-batas normal. Maksudnya melebihi batas-batas normal bagaimana? Kasih kita ini sudah melebihi batas normal. Tuhan mengajarkan kepada kita, ampunilah mereka. Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni? 70 kali 7 dalam sehari. Bagaimana mungkin manusia normal bisa melakukan hal seperti itu? Orang yang di atas normal, dia mampu melakukan itu. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Hidupnya dipimpin oleh roh. Sehingga dia berani mempraktekkan kasih. Walaupun dia dicela, walaupun dia dicaci maki, walaupun dia disakiti, walaupun dia dipojokkan. Orang yang punya kuasa Roh Kudus, dia masih bisa senyum, muka gembira. Karena ada roh penolong yang ada di dalamnya. Nah, jadi kita tidak mungkin sempurna, memang. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka ada kesempurnaan. Kita diajak, kita dituntun menuju ke kesempurnaan. Menjadi manusia luar biasa. Nah, bagaimana supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur orang yang akan, saya ulang. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam
dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bagaimana caranya? Caranya adalah biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kita tahu firman Allah itu hebat. Firman Allah itu mengajar. Firman Allah itu menegur kesalahan. Firman Allah itu memberikan hikmat. Nah, karena Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada kita, maka kita punya kemampuan untuk mengajar orang. Kita punya kemampuan untuk menegur orang. Kita punya kemampuan untuk mengadakan pujian dan penyembahan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari. Ya, Musa seorang yang gagap, tidak pandai bicara. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, Musa punya juru bicara namanya Harun, tetapi yang punya kuasa besar adalah Musa. Jadi jangan katakan aku tidak pandai bicara, aku penakut, aku tidak mampu. Buka hatimu, biar Roh Kudus turun ke atas kita. Apa yang dikehendaki Roh Kudus di dalam hidup kita, mari kita lakukan. Nah, jadi hidup tanpa dipenuhi Roh Kudus, hidup tidak ada kesaksian. Tetapi hidup yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu penuh dengan kesaksian. Dia bisa bersaksi melalui tutur katanya. Dia bisa bersaksi melalui perubahan tingkah lakunya. Dia bisa bersaksi melalui pekerjaannya. Dia bisa bersaksi melalui apa saja. Izinkan Roh bekerja dalam hidup kita. Jangan hanya terima Roh Kudus, tetapi izinkan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya dengan nama dipenuhi oleh Roh Kudus ini, kekuatan kuasanya makin besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati pertemuan singkat ini Tuhan. Yang membicarakan tentang hidup dipenuhi Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi kami percaya apa yang terjadi ini, suara ini akan selalu didengungkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam setiap hati, setiap jiwa, setiap kehidupan mereka-mereka yang mendengarnya. Dan mereka pun dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah belajar tentang dipenuhi Roh Kudus dan saat ini kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, selama 10 hari kita akan doa dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi besok pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu merupakan perayaan kepenuhan Roh Kudus. Mari jemaat, mari Bapak Ibu, kita akan nantikan kemurahan Allah dengan pelajaran-pelajaran tentang kuasa Roh Kudus selama 10 hari. Gereja mulai jam 6 sore. Nah, sekarang jadwal umum Minggu, GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu,
Jam 9 itu untuk ibadah umum atau ibadah raya. Lalu setiap hari Selasa itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang jemaat yang belum datang pada ibadah pendalaman Alkitab. Yuk kita tingkatkan rohani kita. Ini akhir zaman. Ya, akhir zaman itu kuasa jahat terus dengan gencar kepingin menggencet kita. Tapi kalau kita belajar dengan firman Tuhan, ada kekuatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Selasa jam 6 sore. Lalu tiap hari Jumat ada ibadah cabang dan ibadah pendalaman. Ibadah cabang dan ibadah rumah tangga. Ibadah cabang dimulai jam 6:30 sore, sedangkan persekutuan doa rumah tangga atau kita punya nama Joyful Blessing itu jam 6 sore. Lalu setiap jam 6 itu ada ibadah Sabtu jam 6 ada ibadah kaum muda dengan nama Revive Generation. Kami mengundang anak muda, kami mengundang muda dewasa yang baru aja nikah. Yuk kita ramaikan supaya rohani kita makin kuat, kedekatan kita pada Tuhan makin dekat. Ya, saya rasa pengumuman cukup itu, masih ditambah satu yaitu ibadah online itu tetap ada. Doakan Bapak Ibu agar ibadah online tetap semangat, lalu alat-alatnya awet, krunya sehat, sehingga ibadah online ini kita jadikan bahan penginjilan yang dikatakan pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini. Ya, jadi ibadah online kita ini sampai di Belanda, ibadah online ini sampai di Prancis, ibadah online ini sampai di Amerika, ibadah online ini sudah sampai di Australia. Jadi Bapak Ibu, ayo dukung terus, dan Bapak Ibu kalau menerima ibadah online ini coba diklik, lalu tolong di like, diberi komentar, lalu di-share kepada 5 teman supaya berita firman Tuhan makin cepat tersebar. Nah, saya rasa cukup itu. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah kami yang luar biasa yang memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati ibadah online. Dan setelah ini kami akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas kami masing-masing. Namun kami masih bersatu hati, bersatu iman, berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya masih kurang kuat dan juga kadang-kadang mengalami sesak napas. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus yang belum kuat untuk duduk lama. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Mariati. Biar Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bapak Ngadiman supaya stroke ringannya segera sehat. Lalu Bapak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal, Tuhan jamah. Anakmu Eviola yang pasca operasi, yang masih mengalami kesakitan. Bapak Ishak yang sudah sepuh, butuh kekuatan. Saudara kami Hafid, biar dia bertobat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, kami percaya di dalam nama Yesus, doa kami Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Ibu Satinem, Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah sehat, mereka kuat, mereka siap bersaksi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami tinggalkan tempat ini.
kami berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat Tuhan yang dicurahkan kepadamu. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur